Apakah benar ada kereta cepat 300 km/h di Indonesia? Saat membaca komentar ini di apartemen kecil saya di London, Inggris, saya langsung tertawa. Sebagai seseorang yang sudah 5 tahun berkeliling dunia membuat video tentang kereta cepat, cerita ini sulit dipercaya. TGV Prancis, IC Jerman, Shinkansen Jepang. Bukankah teknologi-teknologi ini membutuhkan keahlian canggih yang dikumpulkan selama puluhan tahun? Tapi 12 jam kemudian, saya sudah berada di pesawat menuju Jakarta. Ini hanya rasa penasaran sederhana, atau terus terang, saya lebih banyak meragukannya. Apakah Indonesia benar-benar bisa bersaing dengan Eropa atau Jepang? Namun 40 menit setelah tiba di Jakarta, saya menangis. Apa yang saya alami di dalam Hush yang melaju 300 km/h bukan hanya keajaiban teknologi sederhana. Itu adalah kejutan yang benar-benar mengubah pandangan hidup saya dan momen yang menghancurkan semua prasangka yang selama ini saya miliki. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 40 menit itu? Mengapa saya, seorang ahli teknologi, sampai terharu dan menangis? Dan mengapa pengalaman ini mengejutkan 2 juta penonton di seluruh dunia? Sekarang saya akan menceritakan kisah luar biasa itu. Halo, nama saya Elisa Lowell. Lahir dan besar di London, selama 5 tahun terakhir saya menjalankan channel YouTube perjalanan dengan tema teknologi dan peradaban. Dari TGV Eropa hingga Shinkansen Jepang, membuat video dengan langsung mencoba alat transportasi canggih dari berbagai belahan dunia adalah pekerjaan saya. Sebagai pemilik channel dengan 1,5 juta subscriber, saya cukup bangga karena merasa mengetahui tentang infrastruktur transportasi dunia. Hari itu juga hari biasa. Di apartemen kecil di London, saya sedang mengecek komentar di bawah video ranking kereta cepat Eropa yang baru saya upload ketika ada satu komentar yang menarik perhatian. Tahukah Anda bahwa di Asia Tenggara juga ada kereta cepat yang melaju 3 km ada AHA Hush Indonesia. Dibuat dengan teknologi Cina, tapi benar-benar luar biasa. Saya langsung tertawa. Kereta cepat di Asia Tenggara? Jujur saja, sulit dipercaya. Memang saya tahu kawasan itu berkembang pesat beberapa tahun terakhir, tapi kereta cepat adalah teknologi yang benar-benar berbeda dimensi. Bahkan negara-negara maju seperti Prancis, Jerman, Jepang membutuhkan keahlian teknologi yang dikumpulkan selama puluhan tahun. Tapi rasa penasaran tidak bisa ditahan. Setelah beberapa kali bercakap-cakap dengan penulis komentar itu, saya secara impulsif memesan tiket pesawat ke Jakarta. Jika memang benar ada kereta cepat seperti itu, pasti akan menjadi konten menarik untuk channel saya. Jujur saja, dalam hati saya pikir, mungkin cerita yang berlebihan. Setelah penerbangan panjang 12 jam, saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ada yang berbeda sejak awal. Fasilitas bandara jauh lebih modern dari yang saya bayangkan, prosedur imigrasi juga sangat efisien. Ekspresi orang-orang juga penuh percaya diri, terutama senyum ramah petugas bandara sangat berkesan. Saya masih setengah percaya sambil beristirahat di lounge bandara ketika seorang pria muda di sebelah saya mengajak bicara. Dia memperkenalkan diri sebagai Dika Alfa. Katanya dia engineer yang bekerja di Kementerian Perhubungan Indonesia. Saya dengan jujur menceritakan alasan saya datang ke sini. Wajah Dika langsung berseri bangga, seperti ayah yang membanggakan anaknya. Dia dengan yakin mengatakan, jika langsung mencoba, pikiran saya akan benar-benar berubah. Suara penuh keyakinannya memiliki kekuatan khusus. Bukan hanya kebanggaan sederhana, tapi seperti kepercayaan yang nyata. Saya semakin penasaran. Keesokan paginya, saya tiba di stasiun Halim Perdana Kusuma Jakarta, dan saya mendapat kejutan pertama. Karena benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Bangunan stasiun itu sendiri seperti karya seni. Motif tradisional Indonesia dan desain modern berpadu dengan sempurna. Layar LED yang dipasang tinggi di langit-langit menampilkan informasi kereta secara real time. Lantai dilapisi marmer dan pencahayaan yang dipasang di berbagai tempat mengingatkan lobi hotel mewah Eropa. Dalam hati saya bergumam,
Apakah ini benar-benar Asia Tenggara? Tidak kalah sama sekali dibanding Gare de Lyon Paris atau Hauptbahnhof Berlin. Bahkan dalam beberapa hal terlihat lebih elegan. Yang lebih mengejutkan adalah ketepatan sistemnya. Waktu kedatangan kereta yang ditampilkan di papan elektronik akurat hingga menit, pengumuman untuk penumpang dilakukan sekaligus dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Cina. Bahkan di satu sisi, stasiun ada musisi tradisional yang sedang pertunjukan langsung memainkan gamelan. Pemandangan fasilitas modern dan budaya tradisional yang berpadu secara alami. Ketika pergi ke loket untuk membeli tiket, kejutan lain menanti. Petugas loket wanita melayani saya dengan bahasa Inggris yang sempurna. Dia mengetahui saya pertama kali menggunakan whoosh dan menjelaskan dengan senyum hangat. Katanya hari ini cuaca sangat bagus, jadi pemandangan di luar jendela akan indah. Terasa bukan hanya sekedar menjual tiket, tapi benar-benar berharap perjalanan saya menyenangkan. Masuk ke ruang tunggu naik, kejutan lain menanti. Suasana seperti VIP lounge bandara. Sofa dan meja yang nyaman tertata, kopi gratis, dan makanan ringan tradisional tersedia. Yang paling berkesan adalah penampilan petugas yang mengelola sudut makanan ringan. Petugas pria paruh baya bernama Bayu menghampiri dengan senyum cerah. Dia menyeduh kopi dengan teliti seperti melayani tamu yang datang ke rumah. Dengan bangga memperkenalkan bahwa ini dibuat dari biji kopi daerah. Dia bekerja di stasiun ini sudah 3 tahun dan hari pembukaan WUS benar-benar membanggakan. Dari kata-katanya yang mengatakan selalu senang ketika ada tamu asing, terasa keramahan yang tulus. Petugas bernama Nia menghampiri dengan wajah penuh senyum. Dia mengatakan akan membantu perjalanan Hush hari ini sambil memberikan panduan yang teliti. Bahasa Inggrisnya sempurna, pelayanannya lebih teliti dari first class maskapai manapun. Dengan suara penuh keyakinan mengatakan, ini naik Wush pertama kali, jadi akan jadi pengalaman yang benar-benar istimewa. Nia menjelaskan sejarah dan karakteristik teknis Wush secara detail. Katanya ini hasil kombinasi teknologi canggih Cina dan keahlian Indonesia. Kecepatan maksimum 310 km/h. Kecepatan operasi 301 km/h. Menempuh jarak Jakarta-Bandung yang biasanya 3 jam menjadi hanya 40 menit. Saya masih setengah percaya. Apakah benar bisa mencapai kecepatan seperti itu? Nia dengan yakin menjawab akan segera mengalami langsung. Tapi dia menambahkan keamanannya juga benar-benar luar biasa seperti kecepatannya. Sampai sekarang tidak ada satu kecelakaan pun. Sambil menunggu ada kesempatan mengamati penumpang di sekitar. Campuran businessman, turis, penumpang keluarga, semua menunjukkan antusiasme dan kebanggaan sekaligus. Terutama dari ekspresi orang Indonesia lokal, bisa merasakan kebanggaan tulus terhadap Whoosh. Akhirnya tiba waktu naik. Saat pertama melihat penampilan luar Whoosh, saya terdiam. Desain ramping yang elegan tidak kalah sama sekali dibanding Shinkansen Jepang atau TGV Prancis. Bahkan dalam beberapa hal terlihat lebih elegan. Bagian luar putih dengan merah dan biru yang berpadu harmonis mengingatkan bendera Indonesia. Masuk ke dalam kereta semakin terkejut. Kursi setingkat business class pesawat, setiap kursi dilengkapi monitor pribadi dan port pengisian. Jendela jauh lebih besar dari kereta biasa. Melalui jendela besar dari lantai sampai langit-langit bisa menikmati pemandangan luar dengan sempurna. Di sebelah kursi saya duduk keluarga Indonesia lokal. Ayah Andi, Ibu Sari, dan anak perempuan sekitar 10 tahun bernama Aika. Andi dengan ramah mengajak bicara. Dia memperkenalkan diri sebagai engineer yang bekerja di perusahaan IT. Ketika saya bilang datang dari London untuk pengalaman Whoosh, wajahnya langsung berbinar bangga. Sari juga ikut percakapan. Mereka sedang perjalanan keluarga ke Bandung. Anaknya sangat ingin naik Whoosh, jadi merencanakan perjalanan kali ini. Aika menempel hidungnya di jendela, menunggu kereta berangkat. Pemandangan itu sangat menggemaskan. Ketika pengumuman berbunyi, kereta mulai bergerak dengan tenang. Getaran atau suara hampir tidak terasa. Saya menyalakan aplikasi speedometer di smartphone. 50 km/h.
100 kilometer, 150 kilometer, bisa mengkonfirmasi kecepatan yang naik secara real time. Aika berteriak senang, bilang benar-benar cepat. Saat itu semua penumpang di kereta tersenyum. Kegembiraan murni anak itu seperti menular ke semua orang. Melewati 200 kilometer raha, pemandangan luar jendela mulai berlalu dengan cepat. Tapi bagian dalam kereta masih tetap sunyi. 200 kilometer ha, 250 kilometer a, dan akhirnya 300 si pray ach. Saya berteriak tanpa suara. Benar-benar 300 clown. Aber ak. Tidak percaya dengan layar smartphone sampai mengecek beberapa kali. Tidak salah. Andi dengan bangga bertanya, bagaimana? Hush kami bagus kan? Saya menjawab benar-benar tidak percaya. Secepat ini, tapi tidak ada getaran sama sekali. Sari menambahkan, mereka juga waktu pertama naik benar-benar kaget ketika bilang ini benar-benar ada di negara kita. Di luar jendela pemandangan indah Indonesia terbentang seperti panorama. Sawah hijau, hutan kelapa, desa-desa kecil seperti lukisan. Meski melaju dengan kecepatan ini, keindahan pemandangan tetap bisa dinikmati dengan cukup. Andi menunjuk ke luar jendela sambil menjelaskan, gunung yang terlihat di sana adalah Gunung Salak, salah satu gunung paling terkenal di dekat Bandung. Seperti memperkenalkan kampung halaman kepada teman lama. Saat ini petugas kereta menghampiri dan menyajikan makanan ringan dan minuman. Pelayanan gratis. Petugas dengan senyum hangat mengatakan, ini kue tradisional Indonesia, silakan dicoba. Kue itu rasa manis dan gurih, terasa lebih enak dari makanan ringan, manapun yang pernah saya makan. Mungkin ketulusan dan keramahan mereka membuat rasanya semakin istimewa. Bergumam sendiri, apakah ini Indonesia yang saya kenal? Prasangka yang saya miliki satu persatu runtuh. Di tengah perjalanan, saya memakai kaos souvenir Wash X Indonesia yang diberikan Dika dan mulai syuting video. Suara saya berbicara ke kamera entah sejak kapan bercampur kekaguman. Sekarang saya sedang melaju 300 km di Indonesia. Percaya tidak, negara ini benar-benar luar biasa. Sambil bicara saya sendiri heran. Sejak kapan saya memperkenalkan Indonesia dengan begitu antusias? Keluarga di sebelah juga tertarik dengan syuting video saya. Andi mengusulkan, boleh tidak kami ikut tampil? Ingin memperkenalkan Indonesia kepada teman-teman asing. Saya dengan senang hati setuju. Begitu kami membuat video bersama. Andi dengan bahasa Inggris yang fasih menjelaskan karakteristik teknis whoosh. Sari bercerita tentang budaya keramahan Indonesia. Aika hanya berteriak, whoosh, terbaik. Saya bicara ke kamera. Orang-orang Indonesia benar-benar ramah. Saya berterima kasih diterima dengan hangat seperti ini. Saat itu penumpang di sekitar bertepuk tangan. Saat itu dada saya terasa haru. 10 menit sebelum tiba di Bandung, emosi yang tidak terduga menyerang. Tiba-tiba mata saya terasa panas. Sulit menjelaskan secara tepat mengapa perasaan seperti itu muncul, tapi yang pasti ada sesuatu yang berubah di lubuk hati saya yang paling dalam. Semua yang dialami beberapa jam terakhir berputar di kepala. Stasiun paling canggih, pelayanan sempurna, kecepatan luar biasa, dan yang terpenting ekspresi hangat dan bangga semua orang Indonesia. Secangkir kopi teliti Bayu, panduan cermat Nia, keramahan tulus keluarga Andi, senyum hangat petugas. Semua ini saya sadari adalah ekspresi hati yang murni melampaui pelayanan sederhana. Saya merasa malu pada diri sendiri. Betapa sempitnya saya. Selama ini saya memandang dunia dengan sudut pandang yang berpusat pada Barat. Saya pikir teknologi maju hanya bisa keluar dari Eropa, Jepang, atau Amerika. Tapi itu salah total. Yang lebih penting daripada keunggulan teknologi adalah hati orang-orang. Yang ditunjukkan orang-orang Indonesia bukan keramahan sederhana. Itu adalah kebanggaan sejati terhadap negara dan budaya mereka sendiri, dan hati terbuka yang ingin berbagi kebanggaan itu dengan orang lain. Aika bertanya dengan khawatir, apakah saya menangis? Saya menjawab tidak, sekarang saya benar-benar bahagia, makanya begitu. Ketika Aika bertanya apakah whoosh bagus, saya jawab iya,
Benar-benar bagus. Tapi yang lebih bagus dari Hush adalah bertemu kalian. Aika tersenyum cerah. Saat itu saya yakin, yang lebih penting dari teknologi atau kecepatan adalah manusia. Indonesia bukan hanya tempat wisata sederhana. Negara ini sedang berlari menuju masa depan dan dalam beberapa hal sudah mendahului banyak negara maju. Hush bukan hanya alat transportasi, tapi simbol yang menunjukkan tekad dan kemampuan negara ini, dan yang terpenting, hati yang hangat. Ketika tiba di stasiun Bandung, saya sudah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Meski hanya 40 menit, sepertinya pandangan hidup saya berubah. Nia sambil tersenyum bertanya, "Bagaimana?" Saya menjawab, "Benar-benar terima kasih, karena bisa memberikan pengalaman seperti ini." Nia malah bilang mereka yang berterima kasih, karena menyukai Indonesia seperti ini. Turun dari stasiun dan berpamitan dengan keluarga Andi. Andi bilang, "Datang lagi lain kali, nanti mereka akan memperlihatkan Bandung." Saya jawab, "Pasti akan datang, saya janji." Syuting video terakhir. Bilang hari ini benar-benar pengalaman istimewa. Dengan naik Wush Indonesia, saya sadar betapa terperangkapnya saya dalam prasangka. Negara ini bukan hanya tujuan wisata sederhana, tapi sekarang pusat masa depan yang harus diperhatikan dunia. Suara saya bergetar. Sungguh tulus. Kecepatan 300 km/h juga mengejutkan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah semangat dan kebanggaan orang-orang Indonesia yang membuat semua ini mungkin dan kehangatan mereka. Saya jelaskan. Kopi teliti Bayu, panduan cermat Nia, keramahan tulus keluarga Andi, semua ini membuat Hush bukan alat transportasi sederhana, tapi pengalaman istimewa. Beberapa jam setelah upload video, komentar mulai berdatangan. Reaksi kaget, apakah benar ada kereta cepat seperti itu di Indonesia? Penilaian benar-benar mengesankan, kekaguman orang-orangnya juga benar-benar ramah. Banyak juga komentar yang memutuskan tujuan perjalanan selanjutnya ke Indonesia. Ada juga refleksi bahwa mereka memandang Asia Tenggara dengan benar-benar baru, atau bahwa mereka punya prasangka. Komentar yang ingin bertemu orang-orang hangat seperti itu juga menarik perhatian. Dalam 24 jam, jumlah views melewati 500.000, seminggu kemudian menembus 2 juta. Menjadi video yang paling mendapat perhatian dalam sejarah channel saya. Yang lebih penting, melalui video ini, banyak orang mengubah persepsi tentang Indonesia. Setiap kali menerima pesan dari subscriber yang merencanakan perjalanan ke Indonesia, atau yang memandang Asia Tenggara dengan baru, atau yang berusaha memandang dunia tanpa prasangka, saya merasa bangga. Terutama ada komentar yang berkesan. Setelah menonton video Eliza pergi ke Indonesia, orang-orangnya benar-benar ramah seperti itu. Naik Hush juga benar-benar luar biasa, tapi yang paling berkesan adalah hati orang-orangnya. Benar-benar hangat. Beberapa bulan kemudian, saya mengunjungi Indonesia lagi. Kali ini untuk membuat seri yang memperkenalkan bukan hanya Hush, tapi berbagai perkembangan teknologi dan budaya negara ini. Bertemu Dika dan Nia lagi. Mereka benar-benar senang melihat video saya. Dika menyampaikan terima kasih. Berkat saya seluruh dunia mengenal Hush kami. Tapi yang lebih penting, sepertinya hati orang-orang kami juga tersampaikan. Saya malah menjawab saya yang lebih berterima kasih. Yang membuka pandangan baru untuk saya adalah kalian, dan terima kasih sudah mengajarkan apa itu keramahan sejati. Bayu juga masih bekerja di sudut kopi. Dia senang melihat saya datang lagi, bertanya, apakah kali ini juga akan minum kopi kami? Dia masih menyeduh kopi dengan teliti. Rasanya masih istimewa. Bertemu keluarga Andi lagi juga. Aika sudah lebih besar, bahasa Inggrisnya juga bertambah. Dia bilang, sepertinya melihat saya di video benar-benar jadi terkenal. Saya jawab Aika yang lebih terkenal, bahasa Inggrisnya juga bertambah. Malam itu, di kamar Hotel Jakarta, saya menulis diary. Hari ini tepat 6 bulan berlalu, sejak hari pertama naik Hush. Tidak berlebihan kalau bilang perjalanan 40 menit itu mengubah hidup saya. Sekarang mata saya memandang dunia benar-benar berbeda. Saya belajar bahwa teknologi dan peradaban bukan milik eksklusif Barat. Inovasi dan perkembangan bisa terjadi di mana saja di bumi.
Tapi yang terpenting adalah kesadaran bahwa perkembangan sejati tidak hanya dibuat oleh teknologi. Secangkir kopi teliti Bayu, perhatian cermat Nia, keramahan tulus keluarga Andi, senyum hangat petugas, semua ini membuat Hush bukan alat transportasi sederhana, tapi pengalaman istimewa. Indonesia mengajarkan kerendahan hati kepada saya dan mengajarkan cara memandang dunia tanpa prasangka, bahwa yang berubah lebih cepat dari kecepatan 300 km/h adalah hati manusia. Dan yang terpenting, membuat saya mengerti apa itu keramahan dan kebaikan sejati. Kehangatan mereka bukan pelayanan yang diperhitungkan. Itu muncul dari hati murni yang ingin berbagi kebanggaan terhadap negara dan budaya mereka dengan orang lain. Kedepan saya akan terus mencari permata tersembunyi di berbagai belahan dunia, terutama perkembangan luar biasa berbagai negara Asia yang belum kita ketahui, dan cerita orang-orang hangat yang akan bertemu dalam prosesnya. Titik awal semua perjalanan itu akan selalu ada Hush. Beberapa hari kemudian, saya mendapat pengalaman istimewa lain. Pihak operasional Hush mengundang saya memberikan kesempatan mengunjungi ruang kemudi kereta. Masinis Hartono adalah veteran berpengalaman 20 tahun. Dia mengaku pada awalnya juga sulit dipercaya bahwa di negara kami akan ada kereta cepat seperti ini. Tapi sekarang setiap hari masuk kerja selalu bangga. Di matanya terpancar kebanggaan sejati. Katanya selalu senang kalau ada tamu asing, karena bisa menunjukkan seberapa maju kita. Tapi kalau bertemu orang yang benar-benar terharu seperti saya, benar-benar merasa bermanfaat. Pemandangan dari ruang kemudi adalah perasaan lain lagi. Rel yang terbentang lurus ke depan dan alam indah di sekitarnya berpadu harmonis. Hartono menceritakan kisah-kisah istimewa setiap segmen. Jembatan yang terlihat di sana istimewa. Dirancang agar hewan liar bisa lewat untuk melindungi lingkungan. Dijelaskan bahwa keharmonisan dengan alam sama pentingnya dengan teknologi. Mendengar penjelasannya, saya terkagum lagi. Bukan hanya membuat alat transportasi cepat sederhana, tapi mengejar perkembangan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan dan masyarakat lokal. Hari berikutnya, saya mendapat kesempatan bertemu dengan engineer lokal yang berpartisipasi dalam pembangunan Whoosh. Salah satunya, Sudi, engineer muda Indonesia. Dia memperkenalkan diri belajar di Jerman. Awalnya berencana tinggal bekerja di Eropa, tapi mendengar berita proyek Whoosh kembali ke tanah air. Alasan keputusannya berkesan, ingin menggunakan pengetahuan yang dipelajari untuk perkembangan tanah air, dan benar-benar bermanfaat, karena dengan tangan kami membuat hal luar biasa seperti ini. Talenta muda seperti Sudi membawa pengetahuan yang didapat di luar negeri ke tanah air dan menciptakan proyek seperti Whoosh. Saya pikir ini yang namanya daya saing negara sejati. Hari terakhir, saya berbincang lebih banyak dengan penumpang biasa yang menggunakan Whoosh. Mahasiswa Rita setiap minggu menggunakan Whoosh bolak-balik Jakarta-Bandung. Dulu naik bus sampai 3 jam, sekarang 40 menit, jadi benar-benar nyaman. Tapi yang terbaik adalah ketika orang asing datang melihat teknologi kita dan kaget, benar-benar bangga. Guru pensiunan Pak Budi juga cerita serupa. Dia seumur hidup menyaksikan perkembangan Indonesia. Tapi waktu pertama naik Whoosh, tidak pernah sebangga itu. Karena menunjukkan bahwa kita juga bisa. Businesswoman muda Dewi bicara dari sudut pandang yang lebih praktis. Berkat Whoosh bisa bekerja Jakarta dari Bandung. Banyak kesempatan baru yang muncul. Tapi yang benar-benar bagus adalah investor asing mulai memandang Indonesia dengan berbeda. Melalui percakapan-percakapan ini, saya sadar Whoosh memiliki makna lebih dari alat transportasi sederhana. Itu adalah simbol yang memberikan percaya diri kepada orang Indonesia dan menunjukkan kemungkinan baru negara. Dalam perjalanan Whoosh terakhir dari Bandung kembali ke Jakarta, saya memandang keluar jendela sambil mengenang seminggu yang lalu. Betapa malunya kecurigaan dan prasangka ketika pertama datang ke Indonesia. Wajah semua orang yang bertemu di dalam Whoosh yang melaju 300 km/h terpintas.
Senyum hangat Bayu, perhatian cermat Nia, kegembiraan murni keluarga Andi, mata bangga Hartono, semangat Sudi, dan ekspresi percaya diri semua penumpang. Yang mereka tunjukkan bukan keramahan sederhana. Itu adalah cinta dan kebanggaan sejati terhadap negara mereka dan semangat terbuka yang ingin berbagi hati itu dengan orang lain. Di jalan menuju bandara, saya sudah merencanakan kunjungan berikutnya. Di Indonesia ada hal-hal luar biasa lebih banyak selain whoosh. Dan ada orang-orang hangat lebih banyak yang menunggu. Di dalam pesawat kembali ke London, saya mengeluarkan laptop dan mulai merencanakan seri baru. Judulnya Hidden Gems of Asia, Melampaui Prasangka. Saya berharap perjalanan yang dimulai dari Indonesia ini menjadi petualangan menemukan Asia secara keseluruhan dengan baru. Pemandangan malam Jakarta terlihat terakhir dari luar jendela. Lampu-lampu kota berkilauan seperti bintang. Di antara cahaya-cahaya itu, Hush akan berlari dengan tenang. Dan di dalamnya seseorang akan mengalami perasaan seperti saya. Pemandangan malam Jakarta berkilauan di luar jendela. Lampu-lampu kota indah seperti bintang. Besok pagi akan naik Hush lagi menuju Bandung. Sudah tidak sabar. Perasaan 300 km/h. Pengalaman itu bukan hanya sensasi kecepatan tinggi sederhana. Itu adalah waktu merasakan mimpi dan tekad suatu negara, serta semangat menuju masa depan dengan seluruh tubuh. Dan yang terpenting, momen menghancurkan tembok prasangka yang tertidur dalam diri saya. Indonesia, negara ini benar-benar luar biasa. Selain keunggulan teknologi, kehangatan orangnya berkesan. Dan saya bahagia bisa memberitahu itu ke seluruh dunia. 6 bulan berlalu sampai sekarang, channel saya benar-benar berubah. Sudut pandang yang berpusat pada barat berubah menjadi visi global sejati, subscriber juga menyambut perubahan itu. Terutama video yang memperkenalkan kekuatan teknologi tersembunyi dan budaya berbagai negara Asia mendapat popularitas besar. Tapi yang terpenting adalah persahabatan berkelanjutan dengan orang-orang yang bertemu di Indonesia. Bayu masih menyeduh kopi hangat setiap hari, Nia promosi jadi penanggung jawab promosi global Hush. Keluarga Andi memperlakukan saya seperti keluarga sungguhan. Aika jadi teman termuda saya. Dika sekarang menangani proyek transportasi generasi berikutnya Indonesia, subway, LRT, dan jalur kereta cepat baru. Revolusi transportasi Indonesia baru permulaan. Dia bilang, lain kali perkenalkan subway kami juga. Akan benar-benar luar biasa. Dari penampilannya yang penuh percaya diri, saya bisa yakin masa depan cerah Indonesia. Kadang perjalanan 40 menit bisa menghancurkan prasangka 40 tahun. Hadiah terbesar yang diberikan Whoosh Indonesia kepada saya bukan kecepatan, tapi kerendahan hati dan pengalaman berharga yang menunjukkan apa itu keramahan sejati. Bagjasido Pilgesok Pyonjibai mana teknologi dan hati bisa berpadu harmonis. Dari Diary Perjalanan Eliza Lowell. Bagaimana menurut kalian? Indonesia mendapat respons baik dari seluruh dunia. Dukung kami dengan subscribe dan komentar. Terima kasih.